Kita ikuti Halo Dokter, dialog interaktif seputar dunia kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana bulan suci Ramadan yang penuh keistimewaan. Kami hadir setiap hari Selasa, hari ini 19 Maret 2024 melalui acara Halo Dokter. Dan pendengar, tema hari ini berkaitan juga dengan peringatan kampanye kanker. Dan kita akan hadirkan topik hari ini yakni deteksi dini kanker leher rahim. Bersama dengan narasumber kita Dr. Rizal Sanib SPOG, subspesialis onkologi Mars PhD, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi KSM Obstetri dan Ginekologi RSMH. Kita sapa dulu dokter siang hari ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dokter? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Kita bisa sehat, bisa Amin. Beracara hari ini. Iya, bisa hadir di studio ya. Di studio. Iya dokter. Kita ketahui dok bahwa yang namanya tema hari ini kaitannya sama perempuan. Karena perempuan ini bisa dikategorikan sangat riskan dengan penyakit-penyakit yang salah satunya adalah kanker leher rahim. Betul. Dan menurut informasi juga nih setiap 2 menit ada kematian perempuan karena kanker yang satu ini di dunia dok. Iya, betul, nah ini benar sekali dokter, ini pengetahuannya sangat baik sekali kita bagi kaum perempuan berkaitan dengan deteksi dini kanker leher rahim. Baik dokter Rizal, untuk yang pertama ini kita ingin tahu dulu sebenarnya apa sih dok pengertian dari kanker leher rahim ini? Kayaknya banyak orang belum tahu gitu. Ya betul ya. Kanker ini bukan hanya leher rahim ya, hampir semua kanker. Hampir semua kanker di Indonesia ini termasuk urutan yang kedua atau ketiga menghabiskan biaya yang besar buat negara tentunya dan buat masyarakat ya. Nah salah satunya itu adalah kanker leher rahim ya. Kanker leher rahim ini urutan kedua pada wanita ya. Yang pertama adalah kanker payudara. Ya, yang kedua adalah kanker leher rahim. Artinya kanker adalah bahasa Indonesianya adalah tumor ganas. Letaknya atau lokasinya di leher rahim atau serviks namanya ya, bagian dari rahim yang letaknya di dalam liang senggama. Nah lokasi itu memang tersembunyi tapi memang menyebabkan kematian yang tinggi yang seperti tadi. Itu jadi masalah kita, masalah dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang ya seperti Indonesia. Karena kalau di negara yang maju ini sudah sangat kurang, sangat jarang kanker terjadi. Rahim ya. Kita termasuk negara yang sedang berkembang seperti negara-negara di Asia, juga di negara Amerika Latin dan Afrika. Nah, kalau di negara maju sudah sangat jauh. Kenapa dok ya negara maju tuh nggak kena hal-hal seperti ini gitu? Nah ini kembali kita kepada banyak faktor ya. Satu, memang negara kita mungkin tidak mampu untuk atau belum mampu ya untuk mengendalikan ini. Salah satunya bagaimana kita melakukan deteksi dini, kemudian bagaimana kita mengobati ya. Kemudian sarana dan prasarana. Dan yang paling penting adalah SDM kita yang mungkin belum kurang dibandingkan negara-negara maju ya. Nah, itulah memang tugas kita bersama pemerintah bersama tenaga kesehatan untuk bagaimana melakukan eliminasi kanker leher rahim ini. Ya. Tentunya dengan support dari pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana dan juga support dari pemerintah dan kalangan swasta mungkin untuk mendidik para tenaga kesehatan. Baik. Jadi harus ada kerjasama ya dok ya. Kerjasama semua sektor. Baik. Pendengar, ini acara kita bukan hanya sama Dr. Rizal ya, tapi juga kita mengundang Anda pendengar yang bergabung nanti di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 atau juga channel YouTube yang sekarang sudah Anda bisa lihat, Anda saksikan langsung siaran kita Halo Dokter di channel YouTube Pro 1 Palembang atau di RRI Palembang.
Baik dokter, kemarin kita juga ingin tahu nih dokter, penyebab dari kanker leher rahim ini sepertinya apa nih dok, kita ingin tahu nih. Nah, Iya. karena penyebabnya sudah hampir dipastikan, Iya. Virus namanya human papilloma virus ya. Oleh karena itu di negara-negara maju karena sudah kenal ini, maka mereka gampang untuk melakukan deteksi ya kan, gampang untuk kalau itu langsung dilakukan pengobatan ya kan. Nah ini virus ini sudah dipastikan, hampir dipastikan gitu ya, banyak variasinya virus ini. Nah WHO ya, Badan Dunia telah mencanangkan pada tahun 2030 tuh, ini saya lihat ya, pada 2030 ya ada 3 target yang harus dicapai negara ya, yaitu pertama dalam beberapa tahun menegaskan 90% anak perempuan menerima vaksin human papilloma virus pada usia 15 tahun. Nah, tadi karena memang penyebab utamanya tadi adalah human papilloma virus. Tahun 2030 itu ya ditargetkan 90%. Nah, pemerintah sudah mencanangkan itu. Sebetulnya kita sudah tahun yang lalu sudah pemerintah sudah melakukan vaksinasi HPV pada anak-anak usia 10-11 tahun ya, anak SD atau madrasah ibtidaiyah ya, kelas 5 kelas 6 gitu ya. Tujuannya ini adalah untuk melakukan itu. Kemudian target yang berikutnya adalah 70% wanita melakukan screening ya pada usia 35 sampai 45 tahun. Screening ini artinya kemungkinan orang itu sudah terinfeksi, tapi kita harus mengenalnya apakah ini sudah menjadi prakanker. Artinya sebelum dia jadi kanker sudah harus tahu. Di screening. Nah, di screeningnya ada beberapa cara ya. Pertama dengan pemeriksaan namanya infeksi visual sama setat ya, bisa dengan pap smear ya, bisa dengan langsung pemeriksaan DNA HPV ke laboratorium. Kebetulan Rumah Sakit Muhammad Husin sekarang sudah bisa menyediakan untuk pemeriksaan HPV ini ya. Nah, target yang berikutnya adalah 90% wanita kalau dia sudah menderita penyakit kanker leher rahim, maka ya harus diberikan pengobatan yang paripurna. Nah, kebetulan kita Rumah Sakit Muhammad Husin yang memang rumah sakit pusat, rumah sakit pemerintah sudah menyediakan sarana prasarana pengobatan yang maksimal untuk ini ya, seperti kemoterapi, operasi, sampai kita mempunyai alat-alat radioterapi yang canggih sebetulnya untuk pengobatan ini. Ini adalah tujuannya untuk kita melakukan eliminasi. Ada 3 itu yang akan dicapai oleh pemerintah ya. Dari pemerintah dalam ini pemerintahan Kementerian Kesehatan dengan tentunya di kabupaten provinsi yang juga ikut bekerja sama untuk menanggulangi ini. Baik. Insya Allah akan terwujud ya dok Insya Allah, ya 2030 ya. Masih ada waktu 6 tahun lagi dok ya. Ini ya kita harus gerak cepat ini harus gerak cepat ya. Baik pendengar silakan, ini penting sekali kita bagi kaum perempuan harus deteksi dini dari awal, jangan sampai terlambat ya dok ya. Ya, nah ini kasus-kasus seperti ini kalau di RSMA banyak nggak dok kasus seperti ini yang sudah dokter tanganin gitu? Sebetulnya di Rumah Sakit Muhammad Husin kita punya data tahun 2022 ya, ada 1.300-an pasiennya 1.300 yang berkunjung ke poliklinik kita. Jumlahnya sangat banyak sekali dok ya. Sangat banyak artinya. Kalau di Indonesia pasti lebih banyak lagi ya. Itu baru yang ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah sebanyak itu bagaimana dok untuk penanganannya gitu dok? 1.300 pasien yang apakah sudah ada, mungkin ada informasi sudah penyembuhan atau seperti apa nih dok? Ya, artinya ya kita sudah mempunyai sarananya ya. Pertama sarana diagnostik ya. Untuk memastikan bahwa ini kanker bukan ya. Itu patologi namanya ya. Kemudian kita bisa lakukan tindakan operasi ya kalau memang stadium awal. Kalau dia sudah lanjut kita bisa kombinasi namanya kemoterapi dengan radioterapi. Kalau dia mengikuti alduran itu mohon maaf. Gak apa-apa dok. Nah kemudian kalau dia mengikuti alur pengobatan dan tidak ada kendala ya. Di lapangan. Kendalanya ini misalnya nih kurang darah, kurang Hb, kurang trombosit, kurang leukosit, itu jadi kendala untuk dia pengobatan berikutnya. Ya. Tapi kalau dia bagus semua, dalam waktu 2 bulan, ya 2 bulan sama dalam 2 atau 3 bulan, dia sudah menyelesaikan pengobatan.
Kalau dia responnya bagus, maka dia akan memberikan harapan hidup yang lebih bagus. Iya, baik. Dokter, kita break sebentar dok ya. Ya, Nanti boleh, kita lanjut lagi Oke, obrolan oke. kita di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, kembali kita ingatkan Anda yang ingin bergabung di acara Halo Dokter, silahkan di 369977. Ini waktunya sangat baik sekali. Jangan malu untuk bertanya sama narasumber kita yang ada di Studio Pro 1, baik channel YouTube atau juga line WA kita buka untuk Anda melalui acara Halo Dokter. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Anda masih bersama Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini Kitty. Oh, pantesan ada bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau makan juga Buat ya? Sisi mana bun? Sisi kan juga lapar. Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu sayang. Asik, aku mau makan juga ya bun. Cuci tangan dulu Sisi. Oh iya lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari harus kena semua. Masa Sisi lupa? Gak lupa sih bun, cuman males aja. Anak bunda nggak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Sisi gak main kotoran bun. Sisi tetap bersih kok tangannya. Tapi Sisi main kucing tadi. Oh iya lupa pakai sabun ya bun. A few moments later. Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty. Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya? Ada. Puzzle. Ini huruf U. Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Enggak ada B. Enggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Anda masih bersama Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, masih bersama Halo Dokter, bersama narasumber kita Dr. Rizal Sanib SPOG, spesialis onkologi Mars PhD. Tema kita hari ini adalah deteksi dini kanker leher rahim. Silahkan pendengar yang mau bertanya langsung dengan dokter, kita persilahkan Anda di line telepon 369977. Baik dokter, kita mungkin ada bisa diulang kembali dokter penyebab dari kanker ini, karena mungkin ada pendengar yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini. Silakan dok. Baik, penyebab kanker serviks ini atau leher rahim ini adalah human papilloma virus namanya, HPV. Iya. HPV yang high grade namanya ya. Ada yang low risk, high risk dan low risk. Yang low risk tidak menyebabkan kanker ya, tapi bisa menyebabkan kutil kelamin gitu ya. Tapi yang high risk ini yang menyebabkan kanker leher rahim. Nah, dia ini masuk ke dalam leher rahim ya, melalui proses tentunya. Iya. Prosesnya kebanyakan adalah melalui hubungan seksual ya. Tertular berarti ya kan, tertular. Ya, pasangannya tas siapa yang dapatnya ya, yang dapat duluan tas siapa membawa virus ini yang menyebabkan dia tertular gitu. Iya. Apakah begitu dia tertular virus ini langsung jadi kanker? Ya tidak juga gitu ya. Ada proses ya dok ya. Proses perjalanan penyakit. Baik, namanya. iya. Ya. Oke. Nah dokter, ini ada yang nanya lewat channel YouTube dari Ibu Masayu Latifah. Izin dok, mau tanya apakah keputihan yang berlangsung lama itu bisa beresiko terjadi kanker serviks? Nah
itu pertanyaannya. Itu ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah keputihan itu bisa suatu kanker? Bukan begitu ya. Iya. Memang kalau wanita ini keluhannya tidak banyak ya. Kalau di bawah situ kalau tidak keputihan, kemerahan gitu. Kemerahan pipi dong dok. Iya. Nah, keputihan ini adalah salah satu keluhan ya. Bisa karena dia infeksi ya, bisa infeksi jamur, bakteri, protozoa ya. Bisa juga gangguan siklus hormon gitu ya. Siklus hormon. Bisa juga memang dia normal tapi asam basahnya tidak normal gitu, perubahan asam basah bisa menyebabkan keputihan. Nah, kanker salah satunya adalah keluhannya adalah keputihan. Nah, oleh karena itu kalau ada keputihan atau keluhan yang sudah menikah nih ya, maka kita berkewajiban tuh sebetulnya tenaga kesehatan ya untuk melakukan pemeriksaan namanya pakai spekulum. Iya. In speculum istilah kita ya, pakai spekulum cocor bebek ya namanya spekulum atau spekulum grips namanya. Nah, itu tujuannya untuk melihat ya, karena leher rahim itu tidak akan bisa nampak kalau kita tidak lihat dengan mata si pemeriksa ya kan. Nah, kalau dia tidak bersedia untuk diperiksa seperti itu, maka kita tidak akan bisa mengenal apakah dia ada kanker rahim atau tidak. Nah, ini yang jadi problem kita, sehingga banyak ibu-ibu atau para wanita kita datangnya sudah terlambat, ya, sudah stadium lanjut karena dari awal tidak bersedia atau tidak ada kesempatan dia untuk dilakukan pemeriksaan ini. Nah, kan pakai spekulum kita bisa lihat, kemudian kita bersihkan ya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda itu. Nah, kalau kita ada tanda-tanda itu, kita bisa lakukan namanya pemeriksaan deteksi dini ya. Jadi kalau keputihan itu kita lakukan deteksi dini dengan infeksi visual sama setat, namanya kita oleskan ya. Atau kita bisa ambil sampelnya untuk pemeriksaan pap smear gitu. Atau kita bisa juga ambil sampelnya untuk pemeriksaan langsung apakah ada terinfeksi virus human papilloma ini. Nah, ini yang kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan untuk menjelaskan kepada ibu-ibu atau para wanita, jangan sungkan-sungkan untuk dilakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan spekulum tadi. Itu ya. Ya, terima kasih dokter. Itu Ibu Masayu Latifah yang sudah dijawab sama dokter ya. Untuk solusinya Ibu Masayu mungkin bisa langsung ke rumah sakit aja ya dok ya. Iya, datang untuk diperiksa. Nah, itu tadi jangan lupa harus bersedia untuk pakai spekulum. Karena kadang-kadang wanita itu datang keberatan. Dok, bagaimana saya diperiksa USG aja? Ya mana bisa, gitu kan? Solusinya harus itu ya dok. Tidak bisa memeriksa hal seperti ini. Ya. Nah, ini ada tambahan dari Ibu Masayu nih. Akhir 2023 dia minum yang namanya Primolut waktu umroh. Siklus haid saya biasa 23-28 hari. Januari dan Februari 30 hari. Dan lama haidnya memendek jadi 4 hari. Bulan Maret ini sudah 36 hari. Ini belum dapat haid. Apakah aman dan bahaya enggak dok? Ya, tidak haid itu ya. Yang pasti itu tidak ada hubungannya dengan kanker leher rahim. Gitu ya. Nah, kalau dia terlambat haid, kita harus diperiksa ya. Apakah masih ada pengaruh dari hormon Primolut tadi ya? Biasanya Primolut ini biar orang-orang mau umroh gitu ya, mau haji gitu. Atau memang dia ada gangguan haid yang kita pakai obat itu. Dipastikan dulu satu bahwa dia tidak hamil begitu ya. Bisa saja ternyata hamil, tidak hamil ya. Tapi bisa juga karena pengaruh dan masih pengaruh hormonnya tadi. Baik, terima kasih dokter, juga Ibu Masayu ya. Baik pendengar, silakan kita undang Anda di line telepon langsung di 0711 3699977. Jangan lewatkan waktu yang sangat baik sekali ini untuk bertanya langsung dengan Dr. Rizal Sanif. Baik dok, tadi kita belum menjelaskan mengenai cara mendeteksi dini kalau kita terkena kanker serviks ini dok, seperti apa dok? Ya. Bagaimana kita mendeteksi dini ya? Tadi program WHO tahun 2030 ya, 70% wanita-wanita bisa dilakukan pemeriksaan screening namanya. Artinya screening ini adalah untuk mendeteksi apakah sudah terjadi prakanker. Ya, prakanker ya. Bagaimana caranya? Memang dia harus dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit
atau ke layanan klinik atau ke puskesmas ya. Puskesmas bisa ya, sudah ada yang sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan IFA ya. Bidan-bidannya atau dokter umum di situ di puskesmas yang sudah dilatih untuk melakukan pemeriksaan IFA ya, pakai spekulum. Kemudian dibersihkan alkohol putihan, kemudian dioleskan dengan asam asetat. Nah, dalam asetat kita lihat dengan mata apakah ada abnormal namanya white epithelial atau epithelial putih ya kan. Nah, atau sekarang kita lagi mengembangkan namanya artificial intelligence dengan auto IFA, artinya dipoto gitu kan, dipoto nanti ada alatnya di HV kita masukkan programnya untuk mengatakan bahwa ini abnormal atau tidak. Nah, kalau dia ternyata abnormal, nah ini kita sudah bisa lakukan pengobatan ya. Langsung pengobatan dari awal sudah lakukan pengobatan. Atau kita juga pemeriksaan dengan pap smear ya. Pap smear kita ambil sampelnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan ke laboratorium namanya patologi anatomi ya. Nah, atau sekarang pemerintah sudah menyediakan juga pemeriksaan langsung gitu ya. Bisa langsung diambil dari secretnya tadi, atau sekarang sedang dikembangkan dari urin. Dari urin untuk memeriksa apakah ada infeksi HPV. Nah, begitu dia sudah ada infeksi HPV, bahwa dilihat nanti HPV-nya high risk atau low risk. Kalau high risk maka ibu ini kemungkinan ini ya sudah ada penyebab untuk jadi kanker leher rahim. Nah, pada saat itu kita akan evaluasi ya, dibersihkan gitu ya, dievaluasi apakah memang sudah prakanker, diobati gitu ya. Iya. Diobatinya bisa kita lakukan namanya destruksi ya. Bisa dengan cryo ya, bisa dengan kauter ya kan. Ada beberapa hal yang alat-alatnya ada semua tersedia di rumah sakit ya, itu untuk melakukan tindakan. Nah, screening ini adalah sangat penting karena memang WHO tadi mencanangkan bahwa 70% wanita seluruh dunia itu usia 35 sampai 45 terpapar untuk dilakukan pemeriksaan screening. Nah, itu. Jadi usianya masih produktif ya, Dok ya? 35 45 lah itu sasarannya. Tapi bukan berarti sebelum itu tidak boleh. Bagus, yang sehat itu juga boleh. Baik. Nah, dokter, dinyatakan kalau kita atau perempuan itu bisa melakukan pap smear atau hal seperti itu kapan, Dok? Atau mungkin waktunya sebaiknya 1 bulan 1 kali atau 1 tahun beberapa kali gitu, Dok? Ya. Artinya bahwa pemeriksaan itu sebaiknya ya minimal 1 kali sudah pernah periksa tuh. Minimal ya. Nah, 1 kali tinggal lihat hasilnya begitu ya. Hasilnya apakah negatif ya. Kalau HPV tadi enak tuh, kalau HPV negatif gitu kan. Kita periksa bisa setahun lagi. Ya kan. Tapi kalau dia ketemu langsung diobati gitu ya. Tapi kalau dia pap smear itu kan, nah kita bisa menunggu juga, bisa ya 3 bulan 6 bulan ya. Kadang-kadang kita 6 bulan. Tapi kalau HPV biasanya kita ulangi 1 tahun. Iya. Baik. Kan tadi dokter mengatakan kalau perempuan itu agak sedikit ada keengganan atau keberatan untuk melakukan yang namanya metode seperti yang dokter bilang tadi. Ini kenapa Dok alasannya gitu? Ya. Mana ya alasannya? Mungkin ya tidak nyaman gitu dilakukan pemeriksaan di alat genital gitu ya, atau malu gitu ya, rasanya apalagi yang meriksanya laki-laki gitu kan, kurang nyaman gitu ya. Ini yang menyebabkan mereka datang kadang-kadang udah stadium yang akut gitu. Atau katakan malu saya periksa, atau takut nanti terjadi apa-apa di sini. Nah, itu kan rasa takut saya kena kanker. Nah, padahal rasa takut itu mestinya dihilangkan gitu ya. Demi kesehatan ya. Karena kalau sudah datang sudah stadium lanjut, maka pengobatannya lama ya kan, hasilnya kira-kira kalau dia stadium lanjut itu ya paling 3-40% begitu 40%, ya harapan hidupnya begitu ya. Tapi kalau dia dari awal bisa 100% harapan hidupnya. Baik. Nah, ini mungkin butuh juga edukasi buat masyarakat nih, Dok ya. Betul, katakanlah namanya informasi yang mereka harus tahu bahwa jangan takut untuk memeriksakan diri atau sejak dini gitu, Dok. Nah, ini bagaimana, Dok, upaya mungkin dari SMA sendiri atau dari fasilitas kesehatan ini, Dok? Ya, artinya salah satunya ini acara ini adalah promosi untuk kesehatan, masyarakat mengajak masyarakat ya. Artinya ini bukan hanya kita ya, kita minta juga harapan dari
layanan kesehatan yang lain ya. Iya. Kebetulan ini kita jadi proyek pengampuan ya. Rumah Sakit Muhammad Hussein ini jadi proyek pengampuan kanker ya. Kanker, iya. Nah, salah satunya ini, di mana di program ini kita mengajak dinas kesehatan kabupaten, provinsi, kemudian rumah sakit daerah gitu kan. Iya. Rumah sakit daerah dengan ngajak para puskesmas tentunya adalah untuk pertama adalah promosi. Bagaimana bahwa melakukan pencegahan, bagaimana melakukan deteksi dini terhadap kanker leher rahim ya. Tapi bukan hanya leher rahim ya, ada juga payudara gitu ya, ada paru-paru. Itu ada 5 kalau salah penyakit kanker yang tinggi di Indonesia ini ya, salah satunya ini. Nah, dengan bekerja sama seperti ini, kita harapkan ini bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Badan Dunia dan juga tentunya pemerintah Indonesia. Kalau kita hanya bekerja sendiri, rasanya tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi dengan bekerja sama, dengan bergotong royong, sama-sama stakeholder kesehatan juga dibantu dengan yang bukan kesehatan, seperti misalnya ada ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu dan wanita misalnya, atau ibu-ibu dari kelompok pengajian atau kelompok apa saja yang bisa melakukan promosi kesehatan ini, itu akan jauh lebih baik. Gitu. Baik, silakan Berger, kita undang Anda kembali di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821792790 atau juga channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Silakan yang bergabung bertanya langsung dengan dokter di Halo Dokter siang hari ini. Baik Dok, kita buka di WA Dok, ada yang masuk ini pertanyaan dari Ibu Siti yang ada di Dwi Kora. Pertanyaannya Dok, saya usianya masih 48 tahun, tapi ini menstruasi saya sudah tidak lancar, bahkan sudah hampir 5 bulan. Nah, ini bagaimana Dok? Apakah ini tanda-tanda saya menuju menopause atau ada kaitan sama penyakit lain? Nah, ini pertanyaan Ibu Siti di Dwi Kora. Silakan Dok. Nah ya, pertanyaannya bagus ya untuk kesehatan ibu nih ya. Apakah saya ini sudah menopause gitu? Iya, usianya tadi disebutkan berapa? 48, 49 kayaknya. Iya. 49 ya, artinya bahwa satu ibu boleh di pap smear tuh ya. Kalau ibu belum pap smear silakan diperiksakan dulu pap smear ya. Kalau ibu mau vaksin boleh divaksin gitu ya. Vaksin. Nah, mengenai idamen ini kalau dikatakan dia wanita ini menopause, kalau dia 1 tahun tidak menstruasi, ya kan, tidak hamil lah tentunya kan, tidak menstruasi, baru dia dikatakan menopause. Tapi kalau dia belum 1 tahun dia tidak mennya, misalnya 5 bulan, 6 bulan masih ada tapi jarang gitu ya. Kemungkinan itu masih namanya pre-menopause. Artinya siap-siap untuk melangkah ke menopause gitu ya. Baik. Karena memang fungsi dari indung telurnya sudah sangat menurun. Baik. Nah, mungkin ada solusinya Dok untuk Ibu Siti biar nggak galau gitu. Jadi wanita itu paling takut jadi menopause. Iya, benar. Tidak cantik lagi gitu ya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah kodrat ilahi ya. Kodrat ilahi, wanita itu pasti akan stop menstruasinya. Bagaimana hidup sehat dengan menopause. Nah, itu ada kelompoknya, itu kelompok menopause, ada senam menopause gitu kan. Ada komunitasnya Dok ya. Iya. Ada bagaimana pola makan dijaga gitu. Yang pasti pola hidup sehat dia. Yang harus ada olahraga begitu, harus ada makan yang cukup untuk nutrisi yang baik gitu. Baik. Terima kasih Bu Siti, mudah-mudahan tidak galau lagi ya Bu, ya di Dwi Kora. Lanjut lagi yang mau gabung silakan di line WA atau channel YouTube atau juga line telepon kita langsung di 369977. Kita baca lagi dokter, ada yang masuk di WA. Ya, boleh. Ini kita baca dulu dari Ibu Nia yang ada di Canton. Ya. Dok, izin saya usia masih muda Dok, belum sampai dengan 28 tahun. Nah, tapi saya sudah menikah dan sudah punya anak 1 orang. Alhamdulillah. Ini gimana sih Dok agar saya terhindar dari namanya penyakit seperti kanker serviks yang seperti saat ini yang dijelaskan sama dokter. Apa yang harus saya lakukan antisipasinya? Nah, itu Dok. Nah, itu tadi ya. Ibu sudah menikah kan. Sekarang kalau sudah menikah kita lakukan dulu namanya deteksi dini gitu ya. Deteksi dini itu dengan pemeriksaan yang seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa alternatif yang lakukan pemeriksaan.
Yang penting ibu bersedia untuk diperiksa dalam pakai spekulum tadi. Nah ini yang paling penting. Oh Karena itu ya dok tanpa ya, adanya balik ke pakai situ. spekulum ini tidak bisa melihat leher rahim itu, gitu kan? Tanpa adanya lampu kita dari belakang kita sorotkan ke situ, maka tidak akan nampak, ya kan? Dengan USG itu nonsense lah untuk tidak menjadi alat untuk mendeteksi, gitu ya. Nah setelah itu ibunya bersedia diperiksa namanya infeksi visual sama setar, ya, atau kita periksa pap smear, atau kalau ibu bersedia dengan pemeriksaan human papilloma virus. Nah, langsung diambil apakah ada virus ini, ya. Oke. Nah pencegahan berikutnya adalah ya bagaimana menjaga pola hubungan seksual yang baik, gitu ya. Nah ini yang terkadang kita tidak tahu ya begitu ya, bagaimana menjaganya itu ya. Kemudian yang berikutnya kalau sudah bersih semua ibu ya tidak salahnya kita lakukan vaksin. Nah, vaksin ya dok ya. Vaksin HPV ya. Nah, ibu kan ibu sudah menikah gitu kan, sudah melakukan hubungan seksual, biasanya kita berikan vaksin 3 kali itu. Pertama, kemudian bulan kedua, kemudian bulan ke-6. Nah, di rumah sakit Mama Husin ada tuh kalau mau vaksin di rumah sakit Mama Husin ada itu juga vaksin bisa HPV. Diberikan secara gratis juga dok ya BPJS. Kalau gratis itu programnya pemerintah. Pemerintah untuk anak-anak yang SD tadi itu gratis. Yang itu berbayar. Itu berbayar. Baik. Memang karena sudah ada program pemerintah ini lumayan kita vaksinnya tuh kena gratis buat anak-anak. Ya. Itu yang diharapkan kita 90% tadi. Bahwa anak-anak itu divaksin. Walaupun sudah berjalan program 1 tahun nih, tahun berikut ini vaksin berjalannya. Walaupun kita tahu bahwa untuk memvaksin anak-anak tidak gampang begitu ya. Nah, betul. Tugas berat bersama kita. Ya. Jadi ibu tadi boleh ibu kalau mau vaksin silakan bu ya. Lebih Mbak Nia di Kenter tadi ya. Iya Mbak Nia lebih pede nanti. Wah saya sudah divaksin ya. Ada antibody ya dok ya. Antibody. Saya dulu kok vaksin COVID gitu. Rame COVID kita. Baik. Terima kasih dok juga Mbak Nia di Kenten. Yang lain silakan jangan mau untuk bertanya sama dokter nih. Ini waktu yang sangat baik sekali. Jadi bisa dapat penjelasan yang lebih afdol dari narasumbernya langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Silakan di line telepon kita di 36997 atau juga WA kita di 0821 7927 9090. Baik dokter, kalau misalkan ada pasien dari luar Sumatera Selatan nih, katakanlah di daerah agak sedikit terpencil jauh gitu. Nah ini mau pengobatan langsung ke masalah seperti yang kita ketahui ini kanker leher rahim gitu. Nah ini bisa langsung masuk ke UGD atau dia harus melalui tahapan seperti apa dok kalau memang sudah memang harus penanganan yang serius gitu dok? Artinya rumah sakit kita, rumah sakit dimanapun saja betulnya, kalau dia itu keadaan darurat, emergensi, langsung saja datang ke emergensi gitu ya. Misalnya pendarahan banyak atau nyeri tidak nyaman gitu ya, langsung saja ke emergensi ya. Tidak perlu melalui jenjang gitu kan, jenjang dari Paskes 1, kemudian ke rumah sakit tipe C, kemudian rumah sakit tipe A atau tipe B ya. Kalau memang emergensi, datang saja. Kalau dia ada kartu KIS atau BPJS langsung aja kasih tunjuk itu boleh kita langsung ya. Tapi kalau memang dia tidak ada keluhan apa-apa, biasanya memang harus berjenjang ya. Berjenjang. Dari Paskes 1, kemudian ke rumah sakit tipe C, baru ke rumah sakit tipe A atau tipe B gitu ya. Itu memang alur yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk sebetulnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan masyarakat untuk berobat gitu. Dok, balik ke pengobatan dok, kalau memang baru stadium awal, katakanlah belum parah bener gitu dok, stadium 1-2. Nah ini pengobatan seperti apa dok? Nah ya, kalau dia prakanker sudah kami bilang tadi kan bisa kita cryo atau kita kauter namanya LEDS atau lift gitu ya. Nah, kemudian kalau dia stadium awal, stadium 1 misalnya masih tidak ada kondisi apapun ya, badannya sehat misalnya kan, kita bisa lakukan operasi ya. Tapi kalau dia stadium 1 tapi dia punya namanya komorbid misalnya obesitas atau kencing atau ada sakit jantung atau apa yang tidak bisa dibius misalnya kan, itu kita biasanya langsung kita namanya kemo radiasi. Jadi kita di kemo 1 hari, kemudian radiasi 5 hari terus sampai 25 kali biasanya radiasinya 5 kali itu. Kemudian lakukan sinar dalam. Sinar dalam. Ya. Tapi kalau dia sudah stadium lanjut ya, kita biasanya
yang banyak nih stadium lanjut nih ada komplikasi sudah ya. Komplikasi terbanyak itu adalah gangguan ginjal ya. Gagal ginjal. Ini ada komorbid ya dok ya? Ini bukan komorbid, ini gangguan ginjal. Gagal ginjal ini karena proses penyakit kankernya ya. Nah kalau sudah gangguan gagal ginjal ini kita kadang-kadang tidak bisa langsung mengobati kankernya ya. Paksa ginjalnya dibaguskan dulu tuh ya. Oh iya, ada proses ya dok ya. Bisa dicuci darah, bisa dipasang selang namanya stent gitu kan. Kalau ginjal bengkak tuh kan. Nah, setelah dia bagus, baru kita harus lakukan sinar ya. Tapi kalau dia stadium lanjut tapi tidak ada gangguan ginjal, itu biasanya responnya lebih bagus daripada dia sudah gagal ginjal. Baik. Dok, ada pertanyaan lewat channel YouTube dari Idham Kurniawan. Ini kayaknya bapak-bapak deh. Ya, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Izin bertanya dok, untuk mencegah kanker leher rahim, apakah ada vaksin yang dapat diberikan dok dan dapat diberikan di usia atau umur berapa? Nah ini baru monitor kayaknya Pak Idham ini ya. Ya, silakan dok diulang lagi dulu dok. Bagus Pak Ilham ya. Kita ulangi lagi bahwa program dari Badan Kesehatan Dunia dan juga diadop dari Indonesia ya. 90% ya, 90% anak-anak ini tahun 2030 sudah dilakukan vaksinasi. Ya, pada anak-anak wanita ya. Tapi anak-anak laki-laki belum dimasuk program, tapi sebelumnya anak laki-laki nanti ada programnya ya. Nah, kalau dia usia itu sudah tervaksin 90% nih, diharapkan nanti kita bisa menurunkan angka kematian dan kesakitan ini. Nah, pada usia reproduktif yang saya bilang tadi ya, kita lakukan screening ya, apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada maka kita lakukan vaksin juga sama. Tapi ini belum masuk program pemerintah. Vaksinnya masih berbayar gitu ya, masih berbayar. Beli sendiri lah gitu ya. Nah, vaksin ini untuk wanita tadi ya. Apakah laki-laki wajib divaksin? Ya bisa divaksin juga, laki-laki bisa divaksin juga ya. Karena virus ini bisa juga menyerang laki-laki ya. Bisa misal jadi CA penis, CA dari karsinoma atau kanker dari rektum, lubang duburnya begitu ya. Atau kanker di tenggorokan gitu ya. Nah, itu laki-laki, ada juga laki-laki yang bersedia untuk divaksin dan diperbolehkan juga untuk divaksin begitu. Baik. Itu untuk Pak Idham Kurniawan, terima kasih sudah bergabung lewat channel YouTube. Yang lain silakan kita undang Anda sampai dengan nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan topik kita adalah deteksi dini kanker leher rahim bersama dengan Dr. Rizal Sanif, SPOG, subspesialis onkologi Mars VSD, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis onkologi ginekologi, KSM obstetri dan ginekologi RSMH. Silakan berdengar di line telepon, kita undang Anda di 369977. Dok, balik lagi ke pencegahan dok. Ini ini yang penting dok. Mencegah lebih baik mengobati gitu. Betul. Ya. Seperti apa nih dok? Artinya segala penyakit itu pencegahan adalah modal utama gitu. Kalau dengan dia mencegah kan kita tidak jadi. Nah pencegahan tadi ya sudah saya bilang tadi. Yang pertama adalah vaksinasi. Ya. Yang kedua deteksi dini, ya kan? Begitu deteksi dini ketahuan langsung diobati. Nah ini akan memutus mata rantai ya, jangan sampai dia jadi kanker atau jadi stadium lanjut. Sangat penting. Di samping vaksinasi segala macam tadi adalah pola hidup sehat. Ini tadi ya, karena virus ini perjalanannya lama, perjalanannya bisa 3 sampai 5 tahun ya, bisa 10 tahun baru jadi kanker. Nah, pola hidup sehat ini yang sangat penting ya. Artinya pola hubungan seksual yang baik. Itu yang paling penting ya. Kemudian dia harus mengikuti pola makan yang bagus gitu ya. Pola makan yang bagus artinya banyak zat-zat nutrisi atau antioksidan yang dia makan gitu ya. Kemudian tentunya dia harus sehat fisiknya ya, dengan tetap menjaga fisik yang sehat gitu ya. Samping itu ya psikis juga gitu, psikologinya juga harus sehat. Ini adalah sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Pola hidup sehat itu adalah utama untuk mencegah penyakit begitu. Jadi masih balik ke pola hidup ya dok ya. Dari pola makan, kemudian olahraga juga dok ya, ada faktor juga ke situ. Baik, kita lanjut dokter. Ada pertanyaan dari Kemala Andini Pizara. Oh, cakep banget namanya ya. Baik, izin bertanya dok, apakah ada batasan usia untuk melakukan vaksinasi kanker serviks
Nah, itu pertanyaan yang ke Malah, silahkan Ya, ditanggapi dulu. sebetulnya kalau dalam program ya, di dalam program nih batas maksimal itu 49 tahun ya, artinya maksal orang menopause gitu. Itu program ya, program pemerintah, program untuk vaksin ya. Apakah di atas itu boleh divaksin? Boleh. Ya, boleh. Jadi yang pasti kita harus periksa dulu bahwa dia ini tidak ada kankernya ya, atau dia tidak ada kanker. Kalau dia ada kankernya kita tidak vaksin ya, obati. Umur berapapun boleh kita vaksin ya. Tadi bilang dari SD kan bisa, dari kelas 5 kelas 6 SD sudah bisa divaksin sampai usia tadi 49. Memang 49. dosisnya berbeda ya. Kalau anak-anak itu 2 kali ya. Tapi kalau untuk yang sudah dewasa itu 3 kali pemberian. 3 kali. Ya, 3 kali pemberian. Baik. Kemudian apakah orang yang sudah terkena kanker rahim boleh divaksin? Nah, sahabat saya ini kalau dia sudah dinyatakan bagus dan sudah sembuh, boleh kita vaksin. Boleh ya? Ya, menambah kekebalan tubuhnya. Baik. Ya, nambah kekebalan tubuhnya. Ya. Ya. Terima kasih Kemala. Kita lanjut, ada Elmo Safiro Handrapananda. Cantik-cantik banget namanya ya dok ya. Izin bertanya dok, apakah ada perbedaan efektivitas antara pap smear dan tes HPV dalam deteksi di kanker serviks? Iya, betul ada memang ya. Memang yang terbaik itu sekarang adalah dengan tes HPV. Oh ya, itu lebih Karena baik ya. kita langsung mencari penyebabnya gitu. Daripada pap smear ya dok ya. Jadi pemerintah sekarang sudah membuat katakanlah memproduksi kitnya untuk melakukan ini pemeriksaan ini ya di punya pemerintah ini apa namanya, lupa saya. Makanya pemerintah sudah menyediakan ini program pemerintah untuk melakukan pemeriksaan HPV tadi. HPV. Jadi di rumah sakit pemerintah sudah disediakan itu untuk melakukan pemeriksaan. Tapi memang masih berbayar dengan biaya yang lebih murah. Kalau tidak salah harganya itu berapa, bisa dok? Sepertiga dari yang biasa periksa itu. Di rumah sakit umum berapa ya, 500-an kalau tidak salah ya. 500.000. Ya, 500 sekali periksa. Sekali periksa. Kalau yang dulu yang itu mungkin sekitar 1,5 juta atau hampir 2 juta periksanya. Ya. Gitu. Itu untuk Elmo. Lanjut lagi ada Eric Cantona. Izin dokter, apakah kanker leher rahim ini bisa mengenal usia muda? Dan kira-kira apa penyebab dan faktor resikonya dok? Ya, kira-kira sama saja tadi ya. Karena adalah penyebabnya adalah virus. Usia muda kita temukan. Usia berapa dok waktu itu ditemukan? Kemarin kita pernah menemukan usia 18 tahun gitu ya. 18 tahun. Masih muda sekali. Masih muda. Setelah kita gali-gali ternyata memang ini hubungan seksual yang tidak sehat gitu ya. Usia muda sudah melakukan hubungan seksual, berganti pasangan gitu ya. Nah, gampang tertular. Virusnya dari mana dapatnya kan? Kalau banyak-banyak ganti pasangan itu repot gitu ya. Kalau kita temukan sudah stadium lanjut pula begitu. Jadi kita prihatin gitu ya. Tapi kalau kita tanya-tanya memang karena menjurus ke arah sana, pergaulan bebas begitu. Baik. Itu untuk Eric Cantona. Lanjut ada Rina Novitriani ya. Apa saja dok tantangan terbesar dalam implementasi program screening? Ini cakep banget nih pertanyaannya nih. Orang yang bisa tahu bener ini kayaknya. Screening dan kanker serviks di negara berkembang. Ini kemudian termasuk isu-isu terkait dengan akses pelayanan kesehatan. Wah, ini pertanyaannya dijawab oleh Kepala Dinas Kesehatan ini mesti. Saya ya artinya memang keren banget nih pertanyaan Mbak Rina ya. Mantap. Ya, silakan dok. Tugas ini adalah bukan tugas kita pribadi ya, ini adalah tugas lembaga. Lembaganya apa? Lembaga ini adalah Kementerian Kesehatan ya, di bawahnya lagi ada Dinas Kesehatan atau rumah sakit ya salah satunya ya. Tantangan terberatnya adalah satu sarana prasarana yang harus kita adakan. Nah, salah satunya tadi adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan deteksi dini tadi ya, dengan periksaan HPV dengan berbiaya murah. Nah, itu salah satu terobosan kan, gitu kan. Kemudian terobosan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat misalnya kan, dengan melatih SDM. Nah, SDM ini bisa dokter umum dan ini sudah dilakukan sebetulnya, walaupun memang hasilnya masih belum memuaskan. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Satu, mencari subjeknya dulu. Orang yang mau diperiksa ini saja, orang yang diperiksa ini aja masih merasa ngapain aku mesti deteksi? Ngapain aku mesti malu dah aku periksa dalam begitu kan? Nah, ini adalah tugas kita di samping tenaga kesehatan juga tugas dari
kita minta bantuan tentunya dari stakeholder yang bukan tenaga kesehatan. Ini sangat penting. Misalnya nih para ulama misalnya kan, atau cendekia yang ada di sana ya. Nah, salah satu contohnya misalnya pada saat dia ke KUA ya, mau itu kan. Nah, di situ juga bisa dijelaskan bahwa pentingnya dilakukan vaksin, ya pentingnya dilakukan deteksi dini, gitu ya. Nah, kerjasama ini yang merupakan tantangan kita, bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholder sehingga apa yang dicanangkan ini bisa tercapai. Yang paling penting lagi adalah kebijakan ya. Pemerintah sudah membuat kebijakan tuh. Salah satunya adalah kebijakan untuk melakukan vaksin pada anak-anak SD tadi. Ya kan? Itu kebijakan yang dibuat pemerintah. Bagaimana mengimplementasinya ini? Nah, mengimplementasikan vaksin tidak mudah. Kalau tanpa dukungan misalnya sekolah gitu kan, tanpa dukungan dari guru gitu kan, tanpa dukungan dari orang tua, maka anak-anak ini tidak bisa tervaksin kita, ya kan? Nah, hal-hal ini adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasi ini dengan dukungan dari beberapa stakeholder yang ada, ya begitu. Baik, terima kasih dokter, Mbak Rina. Satu lagi dok dari Diko. Pertanyaannya izin dok, apakah penyakit kanker leher rahim ini bisa diturunkan? Untuk pencegahannya bagaimana dokter jika sudah ada riwayat keluarga yang terkena penyakit ini? Ya. Nah ini kan, ini sering ditanya nih di sini kalau pasien ini ada anaknya, dok, nanti saya menular dengan ibu saya nih. Nah, sehingga dia takut dekat-dekat sama ibunya, ada beberapa gitu. Nah, kita harus jelaskan bahwa ini tidak menulari dengan kontak, tidak menulari dengan tempat tidur gitu kan, tidak menulari dengan makan gitu ya. Nah, yang menularkannya adalah melakukan hubungan seksual tadi ya. Artinya penyakit ini tidak diturunkan ya. Walaupun memang ada kanker leher rahim ini yang diturunkan sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Memang ada kelainan kromosom ya, ada kelainan genetikanya. Ini sebenarnya tidak banyak. Biasanya namanya botrytis namanya. Nah itu sangat jarang. Sangat jarang. Tapi ya pada umumnya adalah seperti yang saya katakan tadi. Baik, ya terima kasih untuk Diko. Jadi tidak diturunkan dan tidak menular ya dok ya? Tidak menularkan di luar hubungan seksual. Kalau itu ya tapi bisa juga tuh kalau misalnya hubungan seksual yang agak lain-lain dikit ya. Misalnya dengan memakai misalnya sesama jenis gitu kan, pakai alat pakai buatan gitu kan, pakai sama-sama gitu. Atau tangan yang kotor pegang-pegang gitu kan. Itu juga pemicu ya dok ya? Ya bisa juga. Baik. Itu tadi beberapa pertanyaan sudah banyak sekali masuk lewat channel YouTube ini dok, dan sudah terjawab alhamdulillah sampai dengan saat ini. Nah dokter, mungkin ini ada yang mau disampaikan juga dok penutup kita di kesempatan siang hari ini, himbauan buat kita semua pendengar kita di acara Halo Dokter berkaitan dengan deteksi dini kanker leher rahim. Silahkan dok. Baik, kami sebetulnya mau sangat menghimbau untuk para pendengar sekalian yang mendengarkan ini untuk juga memberikan edukasi ini kepada baik kepada keluarganya, teman-temannya, atau siapa saja yang dia kenal bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan deteksi dini dan pencegahan melalui vaksinasi. Hal dua ini kalau dilakukan maka kita harapkan 2030 kasusnya sudah sangat sedikit. Harapan ini bukan harapan kita saja, tapi ini adalah harapan dari pemerintah gitu ya. Kenapa? Karena memang penyakit ini berbiaya tinggi kalau dia sudah jadi kanker. Nah kan, untuk menekan biaya ini, itulah jadi kita lakukan itu. Karena dengan biaya mengurang ini, maka biaya ini bisa digunakan untuk proses yang lain. Ya, misalnya proses pendidikan, proses memperbaiki SDM gitu kan. Nah, dana ini bisa dialihkan ke sana barangkali. Mungkin itu saja bawaan saya. Dan yang pasti dok, jangan takut dan jangan ragu untuk memeriksakan diri ya dok ya. Betul, itulah sangat krusial. Harus berani. Harus berani ya dok ya, demi kesehatan kita. Demi kesehatan kita. Baik. Terima kasih dokter. Semoga program di tahun 2030 akan tercapai ya dok ya. Insya Allah 2030 tercapai. Iya, insya Allah, dan ini akan mengurangi angka-angka pencegahan kanker leher rahim ini ya dok ya.
Baik, terima kasih dokter, sukses selalu, sehat selalu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Iya, terima kasih dokter. Baik pendengar, inilah Halo Dokter kita hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Dr. Rizal Sarif, SPOG, subspesialis onkologi Mars PhD, dengan tema hari ini adalah deteksi dini kanker leher rahim. Terima kasih pendengar sudah bergabung, ada Ibu Masayu Latifah, Ibu Siti, Mbak Nia, Pak Idham, juga Mbak Kemala, juga Elmo, Erik, Mbak Rina, dan Mas Diko yang sudah bergabung di channel YouTube juga layanan WA kita melalui acara Halo Dokter. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita doakan semoga program WAI 2030 akan tercapai dan semakin meminimalisir atau mengecilkan nilai-nilai atau juga angka dari kanker leher rahim ini, dan kita terbebas dari namanya atau juga penyakit kanker leher rahim ini. Kita doakan semoga dalam kondisi sehat walafiat. Baik pendengar, Senadia bersama rekan Giem yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo Dokter, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.